Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Suara Kota. Seperti yang Suara Kota janjikan bahwa pada pagi hari ini kita akan ngobrol dengan Dandim 0820 Probolinggo ya. Kayaknya sejak beliau menjabat di Probolinggo ini baru pertama nih nanti kita ngobrol di udara dan termasuk juga lewat media sosial Radio Suara Kota di program Info Publik ya. Dan sudah hadir di sebelah saya ini ya, ada sosok pemimpin muda yang gesit luar biasa ini. Ada Dandim 0820 Probolinggo dengan Letkol Infantri Ribut Yudo Apriantono. Langsung aja saya sapa beliau pagi ini. Assalamualaikum Komandan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Yuli. Alhamdulillah pagi ini bisa silaturahmi lagi kita setelah sekian lama. Siap. Iya, dan ngomong-ngomong, udah berapa lama sih Bapak di Probolinggo kalau dihitung sejak menjabat sampai sekarang? Alhamdulillah Mbak Yuli, saya pertama ke Probolinggo itu serah terima tanggal 24 Januari ya, berarti sudah kurang lebih 7 bulan, 7 purnama berarti kita sih. 7 purnama, banyak hal yang harus dilakukan gitu ya, karena memang wilayah hukumnya dari Kodim 0820 ini kan bukan hanya kota ya, termasuk Kabupaten Probolinggo. Iya. Nah, ngomong-ngomong Bapak ke Probolinggo udah keliling semua yang pasti yang menjadi wilayah Alhamdulillah, siap. Kodim ya. Siap, alhamdulillah. Nah, kira-kira dari kalau kita ngomongin pencapaian kayaknya kok berasa bahwa ini memang pekerjaannya kita gitu ya Pak ya. Tapi yang jelas Bapak sudah bisa melihat bahwa saat ini banyak hal yang harus dilakukan oleh pihak Kodim 0820 Probolinggo untuk bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat. Nah, sebelumnya Bapak bisa ceritain nih, ada poin apa saja yang ingin disampaikan kepada masyarakat dalam hal ini, upaya yang sudah dilakukan, kemudian juga agar manfaatnya itu bisa berkelanjutan maksud saya. Oke, silakan bisa cerita aja dulu deh Dan, biar nggak terlalu kaku. Iya. Mbak Yuli, sejak saya menjabat sebenarnya saya punya niat sekali. Pada saat di awal Januari itu saya dapat amanah untuk menjadi Dandim. Saya berpikir ini bukan hanya sekedar amanah saja, namun ini adalah suatu kepercayaan bagi saya, bagi keluarga saya untuk membangun bersama Pemda, bersama Pemkot untuk membangun Kota Probolinggo ataupun Kabupaten Probolinggo ini lebih maju, lebih aman dan lebih sejahtera. Dengan harapannya dengan kita melihat beberapa sisi dari kota ataupun dari kabupaten yang memiliki memiliki karakteristik masing-masing di kota. Contoh seperti di kota ini semacam banyak seperti urban, kemudian masyarakatnya majemuk, kemudian kalau yang di kabupaten itu lebih cenderung ke petani, kemudian nelayan, kemudian warga-warga masyarakat lokal. Itu harus kami pelajari dan ini tentunya merupakan tantangan bagi saya, termasuk anggota kami juga yang di ujung tempat di lapangan itu Babinsa. Sering saya sampaikan sama mereka bahwasanya kehadiran rekan-rekan Babinsa harus membawa manfaat bagi masyarakat. Jangan cuma hadir untuk datang, kemudian foto-foto, membantu. Jangan, tapi kehadiran kita benar-benar untuk bermanfaat bagi masyarakat. Baik itu di kota pun di kabupaten. Siap. Iya. Bapak sebelum ngomong lebih lanjut, ini udang kayaknya khas banget gitu ya. Siap. Probolinggo banget gini ya. Alhamdulillah. Kemarin kami dinobatkan menjadi suku warga kehormatan suku Tengger, makanya saya bangga gitu sekali ya? bangga sekali menjadi warga Probolinggo. Siap. Iya, pantesan ini kayaknya ada yang khas gitu ya. Oke, artinya Bapak menjadi spirit ya bahwa saya harus bisa bermanfaat bagi Probolinggo, baik kota maupun kabupaten. Iya, nah Pak, kalau dibilang bahwa area kabupaten ini kan juga sangat luas sekali ya, terus kemudian masih banyak hal yang butuh dilakukan kolaborasinya antara pemerintah daerah dengan pihak Kodim 0820 Probolinggo sendiri. Yang terakhir kemarin sempat cerita tentang kegiatan yang dilakukan di Brabe ya Pak ya, di Marawan. Nah itu perkembangannya seperti apa Pak? Alhamdulillah Mbak Yuli, kegiatan di Brabe ini sebenarnya kegiatan TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa. Ini adalah program yang sebenarnya tahun lalu diprogramkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo bersama dengan TNI, bersama dengan kepala dinas yang intinya
penentuan titik di Berabe ini adalah komunikasi. Jadi bottom up dari bawah, kemudian ada program dari pemerintah daerah dan program dari Angkatan Darat, sehingga bisa dikolaborasikan menjadi satu dan tertunjuklah Berabe sebagai lokasi untuk TPMD. Nah, di TPMD ini kemarin kita melaksanakan bersama dengan OPD setempat, kemudian bersama dengan warga masyarakat membangun semangat gotong royong. Beberapa sasaran yang kita laksanakan yaitu adalah sasaran fisik dan non fisik. Untuk sasaran fisik ini kita kemarin ada kegiatan pavingisasi atau memperbaiki jalan dengan hubungan paving sepanjang kurang lebih 600 meter kalau tidak salah ya. Itu ikut terlibat di kegiatannya berarti ya? Iya betul. Ikut masang-masang gitu juga? Betul, iya betul. Jadi mereka memang terjun langsung di situ ya? Harus siap. Jadi kegiatan namanya juga TNI Manunggal Membangun Desa. Jadi harus manunggal antara TNI dengan masyarakat. Nah, kita ajaklah masyarakat di Berabe itu untuk membangun kegiatan fisiknya, itu ada pavingisasi 600 meter sepanjang 600 meter, ada juga perbaikan tentang tanggul penahan tanah ya, tanggul penahan tanah ataupun TPT, itu ada beberapa titik. Kemudian ada juga pipanisasi dari yang sumber air yang jauh kurang lebih 2 km diturunkan kepada masyarakat Berabe. Alhamdulillah sampai saat ini sudah mengalir, sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Berabe. Kemudian ada beberapa kegiatan yaitu juga perbaikan dan renovasi rumah tidak layak huni atau Rutilahu ya. Itu 15 titik. Kemudian ada kegiatan Rutilahu ini di kabupaten aja apa di kota ada juga? Sementara untuk kemarin TPMD fokus di Desa Berabe, Kecamatan Maron, siap. Tapi nanti untuk berikutnya yang emang jauh banget itu dan posisinya pelosok banget. Siap. Gitu. Kalau dari kota sini saya kalau kendaraan darat itu kurang lebih 1 jam setengah ya Mbak. Kayak ke Surabaya ya. Dan itu harus ditempuh dengan tidak bisa dengan mobil. Jadi harus turun di kecamatan atau di Desa Berabe baru selanjutnya naik motor, bisa menggunakan trail. Pantesan jalannya harus diperbaiki gitu. Betul, siap. Itu harapannya dengan perbaikan jalan itu membuka akses bagi masyarakat, baik itu untuk berangkat ke sekolah ataupun berangkat menuju ke pasar-pasar yang terdekat, sehingga harapan kami lebih memperlancar perekonomian. Iya. Memang ini kalau bisa dibilang fokusnya, kalau orang mikirnya kalau tentara itu biasanya perang gitu ya. Sekarang kan alhamdulillah kalau bisa jangan perang gitu ya. Siap. Tapi kan kita banyak hal yang harus dilakukan di kondisi saat ini. Mulai kita tahu bahwa yang menjadi atensi dari Bapak Presiden itu seperti ketahanan pangan, kemudian juga upaya untuk memberantas narkoba dan terorisme. Nah ini kan juga kayaknya terlibat juga di dalamnya ya Nan ya. Itu juga bagian dari perang yang secara tidak langsung gitu. Siap. Nah ini kalau saya melihat sekarang banyak juga ya Babinsa yang ke sawah-sawah juga. Nah sekarang kita mikirnya ini ngapain ya tentara kok sekarang ikut ke sawah-sawah sama petani. Terus kemudian saling sharing sama mereka juga. Nah ini Bapak melihatnya kalau di area kota dan Kabupaten Probolinggo masih seperti apa Pak kondisinya, kemudian apa yang perlu dilakukan? Pasti kan punya gambaran. Saya nanti kalau di sini sudah bagus seperti ini, saya nanti mau ngapain kan gitu ya Pak? Iya, siap. Bapak. Jadi Mbak Ili, saya jelaskan dulu tentang tugas pokok. Sebenarnya tugas pokok Kodim 0820 ini kalau di lingkup disederhanakan tuh sebenarnya tugas kita adalah melaksanakan kegiatan pembinaan teritorial, terutama di wilayah kota dan Kabupaten Probolinggo. Hal ini tentunya membutuhkan Babinsa sebagai ujung tombak kami untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Hal ini juga tentunya tadi disampaikan bahwasanya untuk ketahanan pangan ini menurut saya ini adalah fokus utama kita. Karena apa? Karena harus apabila ketahanan pangan kuat di kota ataupun di kabupaten kita Probolinggo ini, tentunya masyarakat tidak mudah terprovokasi. Jadi kalau ketersediaan pangan ini sudah kuat, sudah mampu mengcover semuanya, harapan kita mereka tidak mudah terprovokasi. Apabila ketahanan pangan ini berkurang ataupun nanti terjadi kekurangan pangan atau apapun, itu saya rasa masyarakat akan mudah terprovokasi. Itu tujuan utama kami, sehingga harapan kami dengan adanya Babinsa di depan untuk membantu ataupun kalau dibilang tidak mengambil alih loh ya, tapi ya kalau dibilang tadi kan mengambil alih, takutnya kan beda dengan petaninya sendiri gitu ya. Paling tidak supportnya ada gitu. Iya betul. Jadi Babinsa tidak mengambil alih, Babinsa tidak bisa bercocok tanam, Babinsa tidak bisa memberikan penyuluhan. Nah sudah ada
sudah ada porsi-porsi masing-masing. Contohnya penyuluh berarti ada ke dinas pertanian. Iya, berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat ya. Siap. Jadinya Babinsa ini tugasnya adalah untuk membantu. Contohnya menjembatani pupuk kurang. Nah, Babinsa datang pasokan jangan sampai menipis betul. gitu ya. Jadi itu digunakan jaring ataupun linknya Babinsa, bisa koordinasi dengan kepala dinas ataupun bisa koordinasi dengan kami sehingga kami bisa komunikasi dengan Bapak Bupati ataupun Bapak Wali Kota. Ini loh kurang Bapak, nah bisa dikomunikasi. Jadi tidak serta-merta langsung mengambil alih. Jadi kita juga tahu porsi kami, batas-batas ke tanggung jawab kami sebagai TNI ataupun sebagai Babinsa di depan. Seperti itu, Mbak. Iya, jadi jangan disalah artikan dan disalahpahami gitu ya. Karena porsinya berbeda. Betul. Dan yang pasti kalau saya melihat fokusnya sih distribusinya jadi lancar. Betul. Itu juga menjadi pantauan ya, Dan ya. Siap. Terus kemudian termasuk juga ke sekolah-sekolah yang juga rutin melakukan mendukung untuk kegiatan antisipasi penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Kayak juga ikut bergabung di dalamnya ya. Bahkan kalau untuk budaya kayak juga ikutan nih kayaknya, Dan ya. Budaya. Maksud saya untuk mendukung daerah yang memang kegiatan yang mendukung kebudayaan, pariwisata, kemudian ini kan juga kayaknya ikut gabung di sana. Misalnya contoh nih kalau di kota, kapan hari itu ada kegiatan kayak kerapan sapi brojol. Jadi kayaknya itu Babinsa juga aktif banget supaya tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kan ini kan juga bagian dari kebudayaan atau warisan budaya tak benda yang harus kita lestarikan. Nah, kayaknya itu juga sempat terlibat di dalamnya sesuai dengan porsinya tapi yang pasti. Betul siap, Pak. Jadi setiap kegiatan adat ataupun kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak, kami selalu hadir di sana. Makanya bilang Babinsa adalah ujung tombak kegiatan pembinaan teritorial. Nah, seperti itu, Mbak. Jadi ada berapa sih totalnya, Dan, kalau personil di Kodim 0820? Kami kalau di Kodim 0820 saat ini kurang lebih di angka 500 lebih, Mbak ya, siap. 500 lebih sehingga insya Allah satu Babinsa bisa mengcover satu desa. Namun ada juga Babinsa yang mengcover satu Babinsa mengcover 2 sampai dengan 3 desa. Ya ampun. Itu karena agak banyak jauh juga ya. Karena memang kekurangan padahal luas areanya juga banyak ya. Betul. Tapi alhamdulillah kami juga dengan adanya Batalon 836 yang di Krucil itu, Mbak. Kita bisa membantu wilayah di daerah Krucil sana. Jadi tidak terlepas dari kita melepas udah terserah itu dari Batalon Krucil ataupun Batalon 836, tapi itu tetap tanggung jawab kami, namun kita bisa terbantukan dengan seperti itu, siap. Iya, jadi anggota di sana juga bisa ikut mensupport. Karena tampaknya saya pernah membaca di media sosial itu ikut di tempat-tempat wisata itu ikut terlibat di sana supaya bisa ikut mempromosikan. Bahkan mereka juga menyampaikan nih loh, kita juga bergabung dengan daerah ini agar bisa maju, bukan hanya maju dari sisi ketahanan pangan yang tadi Bapak sampaikan, tapi juga mendukung pariwisata di sekitarnya. Betul. Nah, kalau bisa dibilang sejauh ini kalau TNI apa sih yang jadi kendala, Dan karena kan kadang-kadang luas wilayah, personil yang terbatas, kemudian juga wewenang yang dimiliki kan juga tidak bisa sepenuhnya bergerak gitu ya, bergerak secara bebas, tetap harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. Nah, kalau yang seperti ini gimana, Dan? Sejauh ini hubungannya kalau sinergi saya pikir baik-baik aja ya. Siap. Betul. Alhamdulillah sampai saat ini saya bertugas di Probolinggo, Mbak. Kendala yang kami hadapi ya mungkin kecil-kecil saja ya. Namun saya rasa kalau disederhanakan ataupun kita rangkum atau kita resume, tidak ada kendala yang cukup berarti bagi kami dikarenakan komunikasi kami dengan Pemkot, dengan Pemkap ataupun dengan aparat-aparat lainnya, alhamdulillah baik-baik saja, Mbak. Nyaman lah, maksudnya nyaman seperti saudara. Jadi kalau saya butuh apa-apa tinggal saya ngomong sama Pak Wali saya butuh kendaraan, butuh untuk mobilisasi pasukan seperti ini, termasuk ke Bapak Bupati juga begitu. Alhamdulillah disupport semuanya dan kita bisa berkolaborasi. Ya, sejauh ini kami masih merasakan nyaman dan tidak ada kendala yang berarti bagi kami. Artinya masih
masih ada solusi dari setiap permasalahan yang Iya, dihadapi Mbak, gitu betul. ya. Iya. Oke, balik lagi. Kalau tadi saya sempat tertarik bahwa ternyata seringkali juga dari pihak TNI ini melakukan kegiatan penyuluhan ke anak-anak pelajar yang datang ke Kodim itu berkaitan dengan antisipasi terorisme, kemudian juga termasuk penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Karena kan kadang-kadang ada yang anak-anak pelajar ini datang ke Kodim untuk ini ya, dan ya apa ya, lebih dekat lah ya dengan TNI. Iya. Bukan hanya anak-anak TK. Kalau anak-anak TK kan biasanya kan, kita Iya. pengen main ke Kodim, mau ngapain di sana, lihat apa gitu ya. Siap. Nah, program ini masih berjalan nggak dan anak-anak pelajar datang ke Kodim, kemudian dikasih apa ya, ilmu lah ya, agar mereka tidak mudah terprovokasi, mindsetnya tentang cinta terhadap tanah air dan bangsa ini juga tetap melekat, Ya. supaya tidak gampang apa ya, di brainwash lah kalau kita bilang, dicuci otaknya, supaya melakukan hal-hal yang di luar inilah konteks sebagai bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, apalagi di 17-an sekarang ya. Iya. Jadi Baik. ini bisa diceritain ya, masih ada nggak dan program kayak gitu? Alhamdulillah Mbak, sampai dengan saat ini, sampai detik ini kami membuka bukan 24 jam tapi 25 jam satuan banyak ya, 25 jam satuan kami kepada generasi muda untuk apabila ingin melaksanakan kegiatan silaturahmi. Dan kebetulan juga ini disambut baik oleh program dari Angkatan Darat, ada namanya program KKRI Mbak, Korps Kadet Republik Indonesia. Nah ini ada kegiatan-kegiatan ini melibatkan sekolah-sekolah semacam SMK, SMA ataupun sekolah rakyat untuk melaksanakan kegiatan bela negara tempat kita. Oh, jadi ke sana ya Nen ya, ke Kodim. Betul, bisa ke Kodim. Apain aja di sana nih? Jadi ada programnya kurang lebih ada 3-4 hari kegiatannya. Di antaranya ada sosialisasi, termasuk tadi disampaikan sama Mbak tadi. Jadi kami mengundang narasumber dari kepolisian, dari teman-teman dari Pemkot untuk memberikan materi tentang bahayanya narkoba, bagaimana sih narkoba itu berbahayanya. Nah, itu kan kami tidak terlalu paham terlalu dalam ya tentang hal itu. Iya, Makanya karena ada kewenangannya sendiri dari kepolisian ya. Kami mengundang dari kepolisian. Jadi artinya kan memang Forkopimda berkolaborasi di situ. Alhamdulillah siap. Ya. Sehingga itu yang akan kami lempar pesan kepada teman-teman atau adik-adik generasi muda supaya tetap bisa melaksanakan kegiatan bela negara sesuai dengan porsinya. Jadi kita melaksanakan bela negara dengan tentara. Jadi kalau mereka bertugas ataupun melaksanakan bela negara dengan belajar yang benar-benar sehingga di masa depan mereka bisa cerah, bisa menjaga negeri ini. Siap. Oke. Ini kan setelah di depan ini kayaknya di Kodim 0820 Probolinggo kan tubuhnya baru tuh, jadi kelihatan gagah banget. Orang masuk situ, aduh, ya gitu ya. Siap. Padahal nggak apa-apa sih kalau masyarakat ini ya, ngapain takut-takut gitu. Betul, ya. siap. Jadi artinya kalau misalnya punya keinginan, kadang-kadang kan anak-anak tuh jadi termotivasi ya, dan ketika lihat bapak nih, Pak Dandim pakai seragam, aku juga pengen jadi tentara. Jadi kayak gitu. Iya, siap. Ada ketika mereka datang termotivasi, ada kebanggaan, juga pengen mengikuti jejaknya lah ya. Nah itu kesempatan itu juga ada ya. Ada, betul. Jadi kayak memotivasi anak-anak muda gitu ya, bahkan sejak dini ya anak-anak. Iya benar, TK. betul. Nah itu kalau bisa kirim surat langsung ke Kodim maksudnya. Bisa datang langsung bisa Mbak. Jadi kami juga tidak tinggal diam untuk tahu-tahu adik-adik datang langsung kita anjurkan tes, tidak. Tapi kami juga mempersiapkan ataupun menyiapkan fasilitas kami seperti ada lapangan, kemudian ada tempat pull up, semuanya sarana olahraga itu kami siapkan. Dan saya lihat sampai dengan saya menjabat sampai dengan saat ini, dan sebenarnya itu sudah berlaku lama. Banyak adik-adik kurang lebih ada sampai tiap 1 minggu itu ada 3 kali atau 4 kali. Jadi dari sekolah-sekolah ini, kurang tahu ya dari sekolah-sekolah, tapi dari anak-anak muda yang sudah. Jadi gitu kita ya. bebaskan. Komunitas artinya boleh komunitas ya. Boleh, siap. Jadi tetap kami pandu dalam artian ada bawa 1 orang babinsa ataupun bajas kami, bintara jasmani kami untuk membantu mereka. Jadi mereka tiap hari bisa datang ataupun tiap seminggu 3 kali juga bisa datang menggunakan fasilitas kami, dan kita pandu bagaimana cara pull up yang benar, bagaimana cara push up yang benar, sehingga mereka tertata benar pada saat ada kegiatan ataupun ada kegiatan untuk rekrutmen, mereka bisa datang dan sudah siap diri. Jadi tidak datang cuman aduh aku modal saya cuma segini ya, modal badan saya segini ya.
kepikiran nggak sih Nan kalau misalnya ini anak-anak muda yang tertarik kepingin jadi tentara atau ada semacam apa ya, seperti pembinaan sebelum mereka mengikuti tes. Betul. Kan mereka pengen tahu Bapak nanti di sana ngapain aja. Jadi semacam edukasi kepada mereka mempersiapkan untuk bisa ya paling tidak supaya minimal bisa lolos lah ketika tes. Jadi kan mereka tahu gambarannya. Betul, itu pernah nggak ada edukasi semacam itu? Ya. Jadi yang saya sampaikan tadi bahwasanya edukasi itu tetap ke sekolah-sekolah kita laksanakan. Kemudian jadi ada ya tapi lihat flare-flare juga sudah kita sampaikan lewat media kita juga kita sampaikan, dan alhamdulillah sampai sampaikan tadi. Jadi sampai 20 sampai 30 orang itu sering mereka datang ke sana. Jadi kayak semacam konsultasi dan konseling ya. Siap. Tapi saya harus gimana nih Dan? Iya betul. Tapi kalau untuk urusan lolos dan tidak kan online. Tapi minimal modalnya udah dapat dari ini ya dan pembinaan betul. gitu. Jadi kita mengirim generasi muda kita dari wilayah Probolinggo tidak memalukan itu Mbak. Jadi sudah ataupun di tingkat Kodam ataupun tingkat Korem mereka sudah siap untuk bertempur kan gitu aja. Iya, tadi sudah ya ketika bercerita iya, apa yang paling Bapak lihat sebagai kekuatan masyarakat Probolinggo? Wah, itu tadi sebenarnya udah dibahas juga ya, kekompakan mereka ya, betul, Pak. Betul, gotong royong saya lihat, Mbak. Saya lihat selama 7 bulan ini saya lihat gotong royong luar biasa. Jadi kalau ada permasalahan ini kayak misalnya terkait dengan bencana, yang paling minim lah ya. Nah seperti itu, ketika hujan harus seperti apa sebelum banjir. Nah ini juga saling mengingatkan begitu. Betul, jadi ada cegah dini bagi kita, bagi masyarakat. Itu juga nimbrung di sana Babin saya. Harus Mbak siap, dan harus pada saat kegiatan hujan ataupun mengatasi kemarin awal-awal Januari atau Februari banjir itu juga kita sering menongkrong sama masyarakat, memberikan edukasi bagaimana sih supaya nanti banjirnya tidak terlalu meluap. Nah dan saya lihatnya kekuatan yang dibilang sama Mbak Yuli tadi, kekuatan masyarakat Probolinggo ini saya lihat gotong royongnya. Itu terlihat pada entah kota atau kabupaten sama semuanya, ya. Mbak, sama semua, hebat sekali. Saya salut sekali sama mereka. Terlihat kemarin pada saat kejadian di Lumbang yang jembatan putus itu Mbak, kami juga berkolaborasi dengan kita berlapor kepada Bapak Bupati, dan Bapak Bupati merespon. Bapak Bupati juga menyampaikan kepada kami tolong dibantu, dan alhamdulillah sampai di saat ini di Lumbang bisa dilewati dengan menggunakan jembatan beli. Dan ini harus kami minta sama Komando Pembinaan bahwasanya jembatan beli ini diperbantukan dari Batalion 836. Alhamdulillah kemarin Batalion 836 pulang dari Aceh membawa jembatan beli, bisa dimanfaat oleh masyarakat Kabupaten Probolinggo. Dan itu kelihatan sekali bagaimana masyarakat merespon, bagaimana ikut bantu juga gitu ya. Mbak, siap. Sampai dengan menguruk tanah, sampai dengan menggali aliran sungai supaya bisa lancar dulu, menguruk tanah, menyiapkan pohon-pohon pohon-pohon kelapa itu. Kelihatan sekali, hebat sekali. Sampai saat ini alhamdulillah bisa dilalui dan bisa dilaksanakan kegiatan yang sering melaksanakan kunjungan wisata ke Madakaripura. Iya, betul. Jadi kalau udah kelihatan anggota TNI ikut gabung, mereka juga alhamdulillah ini juga ya. Itulah saya bisa lihat kekuatan gotong royong di Probolinggo siap. Alhamdulillah, artinya kan walaupun di era digital seperti saat ini, tapi mereka masih memiliki nurani untuk sama-sama membangun daerahnya. Betul. Baik, saya coba beralih lagi ke dunianya anak muda. Kalau tadi sudah ada support atau motivasi agar bermanfaat bagi masyarakat dengan bisa menjadi apa saja. Kalau pengen jadi TNI bisa ke Kodim untuk bisa dapat konseling dan juga konsultasi dan edukasi. Nah, kalau yang berkaitan dengan sekarang dan di dunia maya, nah bagaimanapun ini tidak bisa kita hindari. Jadi mau bagus seperti apapun kinerjanya TNI ini, kalau tidak bisa diketahui oleh masyarakat, disampaikan di media sosial, ini mereka juga nggak bakal tahu apa yang sudah dilakukan. Terlepas dari pasti ada pro dan kontra ya, kan? Karena sebaik apapun yang sudah kita lakukan, kadang-kadang ya itu udah tugasmu. Tapi kan itu nggak penting gitu ya. Artinya kalau kita bilang nggak penting validasi, tapi harus tetap disampaikan biar masyarakat tahu kita kerjanya ini. Kalau Bapak menyikapi media sosial saat ini harus seperti apa kepada generasi muda ya? Iya, betul. Termasuk juga bisa sama-sama saling memberikan dukungan kepada TNI untuk menunjukkan bahwa pekerjaan ini tidak bisa sendirian, tapi juga bisa dukungan dari masyarakat, baik yang muda maupun masyarakat yang secara homogen itu tadi. Betul, Mbak. Jadi
kalau kita lihat fenomena akhir-akhir ini bahwasanya media ini adalah kekuatan yang sangat besar untuk menggiring opini ya Mbak ya. Kekuatan-kekuatan ini ya. Harapan kami dengan adanya kegiatan kami, kemudian kami maksimalkan menggandeng dengan teman-teman Kominfo dari Pemkot ataupun dari kabupaten terkait dengan kegiatan kami, kegiatan-kegiatan yang bersinergi sama berserta dengan Pemkot ataupun Pemkab. Ini media ini tetap akan kami naikkan terus, akan kami blasting terus bagaimana kegiatan kami, baik itu kegiatan kebencanaan, kegiatan ketahanan pangan ataupun kegiatan-kegiatan yang berpositif. Harapan kami ini bisa dibaca ataupun bisa dilihat sama generasi muda bagaimana sih kinerja ataupun kerja pemerintah daerah bersama TNI. Tentunya kami hanya bisa mendorong ataupun bisa berkolaborasi sama Pemkab. Dan harapan saya pemuda-pemuda ataupun generasi muda ini bisa memilah dan memilih mana itu informasi yang valid, benar valid, ya, ataupun yang hanya fake ataupun apa namanya bilang tuh hoax ya, hoax itu. Nah itu dia harus bisa memilahkan sehingga bisa memberikan komen ataupun bisa berpikir untuk ke depan, berpikir positif sehingga tidak betul. hanya suka menghujat aja itu, gitu ya. Tadi saya lihat tapi kami tidak anti kritik sebenarnya. TNI tidak anti kritik, kami selalu menerima kritik itu, kami selalu evaluasi, kami sampaikan, kami diskusikan dengan pimpinan kami bagaimana baiknya, alangkah baik, dan kami juga tidak menutup diri dengan diskusi bersama pemerintah daerah ataupun pemerintah kota. Kami selalu diskusi sama beliau-beliau bagaimana bagusnya untuk kota dan Kabupaten Probolinggo. Iya, artinya kan ya memang di era digital ini tidak bisa kita hindari ya. Betul, karena kan gampang banget tinggal ngetik jempolnya, tapi nggak tahu fakta yang sesungguhnya. Iya. Tapi justru biasanya berita-berita yang negatif itu cepat meledaknya, cepat viralnya gitu ya Nen ya. Beda dengan yang kegiatan-kegiatan yang bagus, yang positif, itu kayaknya landai-landai aja gitu. Betul, ya. Coba kalau misalnya ini nggak ditangani, wah langsung blur gitu ya. Up. Nah, ini pun juga harus sering kita sampaikan untuk penyeimbang ya Dan. Karena kadang kan kalau beritanya negatif terus yang selalu viral, akhirnya kan seperti opini masyarakat ya. Nah, itu jadi jelek terus. Bener. Dan bukan hanya itu. Kayaknya karena media sosial kan yang baca bukan hanya kita nih. Iya. Yang baca juga dunia internasional, kemudian juga orang yang nggak tahu di pelosok pun akhirnya ikut-ikutan menghujat. Iya. Padahal informasi itu tidak benar. Ini kayaknya saya melihat TNI pun juga punya peran di dalamnya ya untuk bisa kalau kita memang cinta dengan lingkungan kita sendiri, nggak bakalan deh ikut-ikutan menjelekkan wilayahnya sendiri. Iya, mungkin hal yang seperti ini juga menjadi bagian ya Dan ya untuk bisa di di brainwash teman-teman yang muda-muda ini tidak mudah terprovokasi itu tadi. Iya Mbak, betul Mbak, siap, betul. Nah kalau Bapak sendiri misalnya boleh nggak sih anggotanya misalnya dia aktif di media sosial, boleh nggak sih? Karena kadang-kadang kan beda ya antara sipil atau masyarakat umum dengan sosok yang pakai baju hijau nih. Nggak boleh seperti itu, biasanya gitu. Tapi saya melihatnya sekarang kayaknya tentara pun juga sering upload di medsos ya, Dan. Artinya nggak apa-apa ya. Betul, siap. Sebenarnya kegiatan ini sudah kami edukasi kepada, ataupun kami sampaikan kepada anggota kami yang di bawah, babinsa dengan memanfaatkan gadget yang ada, walaupun HP-nya, walaupun HP jadul, tapi bisa diupload ke media sosial ataupun ke media-media lainnya. Harapan kami itu bisa memberikan memberikan pengetahuan atau memberikan wawasan kepada masyarakat bahwasanya loh kerja di pelosok tuh seperti ini. Oh iya betul banget. Ini loh kondisi sebelumnya. Iya. Gitu ya Dan ya. Jadi, saya kok setuju banget kalau yang itu ya. Betul. Jadi biar tahu, nggak dipikir kita enak-enakan gitu ya. Mbak. Jadi nggak ada sebenarnya tidak ada batasan bagi teman-teman Babinsa atau teman-teman prajurit TNI untuk tidak boleh mengupload ini, namun tetap harus yang positif ya, untuk memberikan opini masyarakat tentang kegiatan-kegiatan positif supaya tidak ada konflik gitu ya. Iya, yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilakukan oleh Pemkab ataupun Pemkot, termasuk TNI dan Polri. Itu Mbak Siap. Jadi tidak ada terbatasan, ya harus tidak boleh diupload, tidak boleh. Nah, itu yang kami tunggu sekarang. Yang di pelosok-pelosok apa kegiatan yang kita laksanakan bisa diketahui oleh masyarakat. Apalagi yang memang manfaatnya berkelanjutan. Siap. Iya.
Aduh, jadi kayaknya kalau jadi TNI ini bukan dipikir duduk santai gitu ya, Dan, karena ada perang, bukan ya? Betul, Jadi seperti lumayan. gunung es Mbak ya, seperti fenomena gunung es yang di permukaan kelihatan kecil, tapi kegiatan kita yang di bawah Iya, banyak betul. sekali. Harus Siap. terlibat semua ternyata. Betul, alhamdulillah kegiatan kita berkoordinasi terus ya. Iya, baik Pak Dandim, ini bisa dikatakan bahwa di Probolinggo ini Bapak melihat daerah-daerah mana saja sih yang masih membutuhkan perhatian serius antara pemerintah daerah dengan Forkopimda, Pak? Entah itu dari sisi apapun ya. Yang masih menurut Bapak dari sepengetahuan Bapak dalam 7 bulan ini yang sebenarnya masih membutuhkan perhatian serius dari sisi apa saja? Iya Mbak, makasih. Jadi kalau kita lihat selama orientasi selama 7 bulan ini, memang kalau dibilang semuanya butuh perhatian Mbak ya. Namun ada beberapa yang poin yang harus kita benar-benar fokus terkait dengan kebencanaan. Saya lihat kebencanaan ini di daerah Probolinggo kalau musim hujan, Rawan ada banjir, longsor, iya. jembatan Jadi kalau putus. udah gitu Bapak ikut turun juga ya? Siap laksanakan itu harus wajib, dan itu wajib, ini tugas kami siap. Kemudian kalau musim kemarau seperti ini juga Rawan kebakaran. Makanya kami selalu sampaikan kepada teman-teman Forkopimda, ayo Bapak Ibu, kita harus waspada terhadap kegiatan-kegiatan seperti kebencanaan, harus bisa satu padu. Ini bisa terlihat kondisi saat ini Mbak ya, di musim kemarau ini. Kalau musim hujan kemarin sudah kita laksanakan, alhamdulillah kemarin kita dibantu sama Bapak Bupati, sama Bapak Wali Kota terkait dengan kebencanaan kemarin. Musim hujan kemarin kita bisa membangun sampai saat ini. Kalau dilaporkan sama Bapak Bupati Probolinggo kemarin ada kurang lebih puluhan, ada 60 lebih jembatan yang putus gara-gara bencana kemarin. Alhamdulillah kita bisa membantu, bisa mendorong dari pemerintah pusat untuk membangun jembatan, Mbak. Jadi jembatan yang sudah kita bangun sampai dengan hari ini ada 6 jembatan jembatan Garuda, dukungan dari Bapak Presiden yang bisa menghubungkan dari desa itu, di antara daerah Kecamatan Sumbersari, kemudian di daerah Pakuriran yang di ujung sana, yang di Kalidandan itu yang putus panjang sekali 22 meter, kemudian di area-daerah Tiris termasuk di daerah Tongas itu ada 6 titik sampai saat ini, dan kita terus berlanjut kita ajukan kepada pimpinan komando atas ada dukungan kurang lebih ada tambahan 12 titik untuk jembatan ini. Jadi lebih cepat jadi aksesnya ya, Dan, betul, ya, untuk penanganannya. Betul, alhamdulillah kemarin kebencanaan ini bisa kolaborasi tetap dengan berkolaborasi dengan masyarakat, dengan TNI, dengan Polri ataupun dengan Pemkab. Dan musim kemarau ini yang saya sampaikan tadi adalah yang perlu perhatian adalah kebencanaan kekeringan ini, Mbak. Kekeringan ini kami juga di kekeringan. Ada ya daerah-daerah yang masih butuh asupan air ini, dan karena jalurnya susah air bersih. Benar, misalnya. Mbak, siap, betul. Kami kemarin sudah orientasi, kemudian kami koordinasi dengan dinas-dinas di kabupaten atau di kota, ada beberapa titik yang dibutuhkan. Kami juga ada program juga dari Bapak Kasat, kemudian dari Bapak dari Pangdam juga, bahwasanya kegiatan penyaluran air bersih ya, termasuk pengeboran sumber air. Kita di bulan ini ada 15 titik yang bisa kita bor. Alhamdulillah bisa. Jadi berkelanjutan ya, Dan, nggak hanya distribusi aja. Ya? Betul. Jadi ada pengaliran ke sawah ataupun pengaliran ke masyarakat sudah ada. Jadi juga kami sudah laksanakan 15 titik bekerjasama dengan Pemkab juga penentuan titiknya. Nah, hari ini kebencanaan ini kita sedang melihat itu for Bromo ya. Sedih untuk Bromo kita. Hari ini sudah di atas 1.000 hektar Bromo sudah terbakar, Mbak ya. Terbakar, dan alhamdulillah sampai dengan pagi ini bisa mulai, sebenarnya sudah 2 hari lalu sudah bisa terkendali. Hanya tinggal beberapa titik asap. Hari ini juga sudah titik asap. Ini yang menjadi fokus kita, fokus pemerintah daerah bersama kami, bersama Polri juga untuk mengatasi kebencanaan kebakaran ini. Ini sedih sekali saya lihat Bromo ini sejak saya lihat Iya, Bapak kayaknya nggak pulang-pulang dari sana ya, karena kenapa Bapak sedih sekali nih kayaknya. Menjadi kebanggaan kita semua ya sebenarnya. Iya. Apa yang bikin Bapak ini melihatnya karena kondisi itu kah? Iya. Saya lihat Bromo ini adalah
ikonnya Probolinggo Mbak ya. Kebanggaan Icon, ya, bukan kebanggaan hanya Probolinggo. Probolinggo tapi dunia juga nih. juga. Jadi Sedih banget ya Nen ya. sebulan lalu saya ke sana masih bisa melihat indahnya orang. Maaf ya. Iya. Jadi saya sebenarnya kurang kuat kalau seperti ini sih ya. Iya, karena Jadi, Bapak rasa memilikinya iya. sangat tinggi tentang apa ya? Ini kan kekayaan alam yang Betul, kita siap, Mbak. banggakan. Iya. Jadi saya lihat beberapa bulan lalu memang masih indah sekali saya nikmati bersama keluarga, bersama masyarakat. Tapi sehari ini saya hitam sekali. Iya, benar Nen. Perjuangan kami bersama tim juga terasa effort sekali. Jadi sampai nggak kenal waktu juga ya Dan ya. Iya. Apalagi Bapak ngerasa bahwa sayang banget ya dengan Iya, benar, kondisi Mbak. ini. Iya. Saking cintanya dengan kekayaan alam yang kita banggakan ini, jadi nggak bisa ngomong sampai ya, nggak bisa berkata, ya Allah kenapa jadi begini Iya, kan begitu ya, Dan siap. ya. Sedih sekali. Sedih sekali. Ah. Harapan saya juga. Iya boleh masyarakat- dikasih tisu dong. Saya juga nggak bisa nih lihatnya Bapak. Yang sekelas Pak Dandem yang gagah kayak begini, kenapa bisa menitikkan air mata gitu ya? Saking terharu dan sedih sekali. Siap. Walaupun pasti berpikirnya bahwa nanti gimana membalikannya supaya indah lagi. Kan Betul, pasti Mbak. begitu Iya, ya Pak iya, ya. Mbak. Siap. Kan itu nggak semudah membalik telapak tangan. Iya. Dia kan kekayaan alam yang harus warisan yang harus kita jaga. Iya. Kemudian tetap bisa dinikmati kalau bisa sampai anak cucu kita kelak sampai nggak Iya, ada Bu. gitu Iya. ya. Dan rasanya kalau merusak itu gampang, tapi kalau untuk mengembalikan, merawat dan itu nggak semudah itu juga. Betul. Ya. Butuh proses yang panjang juga ya. Betul. Dan Jadi besar harapan walaupun kita tahu di medsos itu kayaknya sudah banyak yang menghujat juga ya. Nan. Kayaknya kayak alah itu kebakaran dibikin Betul, sengaja. iya. Ada yang menyampaikan seperti itu. Ada juga ya. Itu kebakaran kan disengaja emang. Tiap tahun pasti ada. Iya. Bayangin, ada yang sedih sekali kehilangan tempat yang indah yang hijau jadi ternyata menjadi hitam dan rusak, kemudian berasap semua jadi nggak bisa dinikmati. Ada yang sedih sekali. Tapi ada juga yang menghujat bahwa itu kan seperti faktor kesengajaan. Aduh, tambah sedih kan Dan kalau kita Iya, lihatnya. betul, iya, Mbak. Kenapa harus berpikir ini adalah faktor kesengajaan yang rasanya kok setiap tahun ada. Terlepas dari itu tanda kutip benar atau tidaknya. Iya, Mbak. Jadi Tapi paling tidak orang-orang yang dengan sungguh-sungguh menjaga bahwa warisan kekayaan nenek moyang kita, kemudian keindahan yang Tuhan berikan di Bromo ini sampai rusak, itu kan pasti kita sedih banget sebenarnya. betul. Iya, Mbak. Terlepas dari omongan bahwa alah itu setiap tahun pasti terjadi. Iya. Nah, siapa sih yang kepengen kayak gitu gitu ya? Betul, Dan iya. nggak ada kan kayaknya yang kepengen sesuatu yang indah dirusak. Itu kan orang-orang yang merasakan pasti juga sedih. Nggak ada. Termasuk juga kita ingat beberapa waktu yang lalu demo-demo yang merusak tempat-tempat yang menjadi cagar budaya kan pasti sedih. Sedih sekali, Mbak. Walaupun itu bukan di tempat kita. Iya. Kita itu prihatin loh dengan apa ya sesuatu yang indah terus ternyata rusak, kemudian terjadi bencana. Kalau bagi kita itu bencana besar, Iya. karena kan nggak bisa dinikmati keindahannya Betul, Mbak, lagi, siap, nggak bisa betul. nyaman. Bapak dengan begitu bangganya karena pernah menikmati keindahannya. Saya Iya. juga nih. Siapa sih yang nggak bangga dengan Bromo? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong pengen datang ke Betul. sini. Sampai ngantri-ngantri, Mbak ya, sampai sebulan. Sampai 2 bulan lalu. tanya-tanya kapan dibuka lagi Iya, kan seperti iya, Mbak, itu. iya. Masa kita yang warga yang di sini nggak bangga sih dengan Bangga, betul. kekayaan alam yang ada? Kita punya laut, kita punya gunung yang bisa dibanggakan. Terus terjadi seperti itu. Saya paham bagaimana sosok Pak Dandem yang seperti ini sampai segitunya ya. Karena tahu kondisi bagaimana agar ini cepat selesai gitu ya Pak ya. Betul. Ibu. Ini bukan hanya lelah untuk mengembalikan berikutnya, pasti memikirkan walaupun tidak secara langsung menyulapnya menjadi hijau kembali gitu ya Pak. Iya, betul. Jadi tentunya saya berharap pada
teman-teman wisatawan ataupun masyarakat lokal. Harapan kita yang sudah terjadi. Namun untuk ke depan tolong kita jaga Bromo semuanya. Bagaimana menjaga kelestarian Bromo, bagaimana menjaga walaupun terkait dengan hal fenomena tiap tahun adanya seperti ini, tapi harapan kita bisa jagalah. Kita bisa jaga bagaimana vegetasi, bagaimana satwa yang ada di situ, ataupun bagaimana tanaman-tanaman di situ bisa masih bertumbuh kembang. Siap. Saya titip jaga teman-teman, titip pesan ya di sini supaya menjaga Bromo. Iya, ini di closing kita yang saya juga nggak bisa ngomong nih, dan yang mengharukan sekali ketika ini sudah berhasil diatasi kebakaran hutan dan lahan yang ada di Bromo sana. Pasti tidak mudah juga untuk bikin hijau lagi, bikin cantik lagi. Ini butuh effort yang luar biasa, butuh waktu yang tidak sesederhana itu untuk bisa mengembalikan seperti dulu gitu ya, dan ya. Dan bisa jadi pasti ada perubahan lah, nggak bakalan bisa jadi nggak secantik dulu, bisa jadi nggak. Pasti kalau ngelihat itu eman ya, pasti gitu ya Nen ya. Mbak, sedih sekali ya melihat. Iya eman ya, ini yang sebelah sini harusnya cakep, kalau difoto cakep. Aduh yang ini nggak ada. Pasti kita punya kenangan-kenangan yang bisa kita lihat. Jadi sedihnya itu masih pasti kerasa. Nah kalau ini kan pasti berkelanjutan ya, Bapak pasti akan berkoordinasi dan berkolaborasi bukan hanya dengan pemerintah daerah setempat, termasuk juga dari pemerintah pusat nih. Betul, ya. Tadi menjadi atensi untuk bisa mengembalikan. Nah ini sebagai closing kita, ternyata 7 bulan di Probolinggo, aduh sudah banyak hal yang effortnya nggak mudah gitu ya Pak ya. Iya Pak. Aduh tapi semangatnya Bapak masih ini ya. Semangat dong, tetap semangat kita, semangat untuk membangun, siap membantu Pemkab atau Pemkab untuk membangun Probolinggo yang aman, sejahtera, siap. Iya. Oke, closingnya Bapak mau ngomong apa nih? Silakan. Terserah Bapak deh hari ini. Saya udah langsung nggak konsen. Iya, saya juga sedih kalau lihat di medsos itu waktu bagaimana api membesar, bagaimana upaya untuk memadamkan, bagaimana upaya untuk agar tidak merambat kemana-mana gitu ya Nanya. Bisa jadi nggak tidur nih Nan. Itu sudah tugas kami Mbak. Tapi kami ya selain tugas itu kami juga punya tanggung jawab moral ya, tanggung jawab moral bagaimana menjaga Probolinggo, utamanya yang punya ikon dunia internasional Bromo ini. Makanya kami agak sedikit terbawa emosional, siap mohon maaf. Iya betul. Hari ini mungkin terima kasih Mbak Yuli, teman-teman semuanya, warga Bromo, warga Probolinggo, baik kota ataupun kabupaten. Saya berikan kesempatan pagi ini bisa diskusi, bisa ngobrol sama Mbak Yuli di Suara Kota ya, Suara Kota FM. Alhamdulillah. Tentunya di closing statement ini saya berteri pesan kepada masyarakat Bromo bahwa saya keberadaan Kodim 0820 Probolinggo ini bersama teman-teman anggota saya ataupun saudara saya babinsa yang di ujung. Saya pernah sering sampaikan sama mereka bahwa kita adalah bagian dari masyarakat. Jadi keberadaan kita harus bermanfaat bagi masyarakat. Tidak hanya untuk pada saat selesai kejadian, namun sebelum kejadian kita harus sering edukasi, sering memberikan sering diskusi juga sama masyarakat. Harapannya pada saat kejadian ataupun pada saat ada kebencanaan tidak serta-merta cuma sebagai pemadam kebakaran saja kita. Jadi harus ada mitigasinya, seperti itu sih. Dan tentunya keberadaan kami juga tidak serta-merta mengambil alih. Keberadaan kami hanya untuk membantu, hanya untuk saling berkolaborasi, untuk mempermudah segalanya, untuk memperlancar segalanya sehingga semua pekerjaan ataupun semua kendala bisa teratasi dengan satu kata, yaitu koordinasi dan kolaborasi. Oke, baik. Iya, tetap semangat ya Bapak. Siap, karena semangat. kan masih banyak hal yang harus dilakukan. Iya, siap. Kalaupun kemarin sudah terjadi bencana dan itu di luar kendali dan di luar keinginan manusia, bagian dari takdir yang harus kita lewati, harus kita selesaikan. PR selanjutnya adalah membuat ini kembali seperti semula atau bahkan bisa lebih cantik lagi. Siap Pak. Ya, terima kasih Bapak. Saya bangga deh punya Pak Dandim kayak Bapak. Terima kasih Pak. Aduh, ini saking bangganya dengan kekayaan alam warisan kita yang menjadi kebanggaan dunia. Bapak juga sampai jadi warga kehormatan juga ya. Siap. Jadi kayak rasa memilikinya luar biasa tentang Probolinggo ini, bukan hanya
kabupaten tapi juga kota Kota Probolinggo, Probolinggo, siap karena kan tentunya. memang menjadi teritorial dari Kodim 820 Probolinggo. siap. Selamat bekerja ya Bapak. Siap. Masih banyak hal yang harus kita lakukan bersama. Kami lanjutkan tugas ya. Dan juga terima kasih untuk seluruh pendengar Suara Kota yang ada di rumah. Kalau tadi ya memang terbawa suasana keharuan yang luar biasa, kesedihan yang luar biasa yang bisa kita pahami ya. Setelah terjadinya karhutla atau kebakaran hutan dan lahan di area Bromo yang sudah bisa teratasi, dan mudah-mudahan bisa segera pemulihannya untuk bisa lebih cantik seperti dulu ya. Kemudian juga menutup jumpa kita di program informasi publik hari ini, kesempatan yang istimewa karena beliau memberikan waktu dengan yang singkat ini masih bisa ngobrol lah dengan masyarakat lewat Radio Suara Kota di udara dan juga lewat media sosial Suara Kota. Terima kasih kehadirannya Bapak Dandim 0820 Probolinggo. Terima kasih Mbak Yuli, siap. Letkol Infantri Ribut Yudo Apriantono. Selamat bertugas kembali, tetap semangat Bapak dan juga anggotanya serta seluruh Forkopimda untuk tetap berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Menutup jumpa kita, saya Yuli Suara Kota pamit dari ruang dengar Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.